Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Sebagai persiapan, kalian persiapkan buku tematiknya, dan jangan lupa sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku yang terkasih, sebelum mulai pembelajaran, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Ketiga, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Keempat, dengan mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa, siswa dapat melihat wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang kelima, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Anak-anak, mari kita bersama-sama membaca bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur yang penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di hutan rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasukan oksigen bagi kehidupan. Anak-anak yang terkasih, dari bacaan Hari Menanam Pohon tadi di atas, mari kita lengkapi peta pikiran sebagai berikut. Di situ ada pertanyaan kapan, apa yang dilakukan, di mana kegiatan dilakukan, siapa yang melakukan, pohon apa yang ditanam, dan yang terakhir, mengapa kita harus menanam pohon. Baik, kita bahas ya anak-anak. Pertanyaan kapan
Itu jawabannya berarti hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Di mana kegiatan dilakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Raya Sultan Agam, Kalimantan Selatan. Siapa yang melakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Seperti itu ya anak-anak, untuk melengkapi pertanyaan kapan, apa yang dilakukan, dan sebagainya. Kalian telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Tentunya kita harus tahu dulu apa sih tanggung jawab tersebut. Baik, kita akan bahas selanjutnya. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban serta warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Baik anak-anakku yang terkasih, kita bahas macam-macam tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya. Contoh, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapatkan sanksi. Dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah yang bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.
Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya, Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarga ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut kerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama baik Indonesia, mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia, menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi, contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain adalah beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang berikutnya adalah pengertian masyarakat. Di atas, kalian telah pahami tentang bentuk tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Nah, sekarang apa sih yang disebut masyarakat? Oke, kita jelaskan sekarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Ketiga adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat, dapat disimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Baik anak-anakku yang terkasih,
kita akan bahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di masyarakat sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang beternak ayam petelur, ayam pedaging, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang usaha. Yang pertama, kita akan membahas bidang usaha agraris. Indonesia sebagai negara agraris, sebutan ini disebabkan karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Nah, sekarang bagaimana caranya meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Nah, istilah-istilah tersebut kalian harus cari apa artinya dan bagaimana caranya. Kalian nanti tulis pada buku tematiknya, isi apa itu intensifikasi sampai mekanisasi. Kalian bisa browsing di internet atau mencari referensi lain, ataupun bisa bertanya kepada orang tua kalian atau kakak kalian. Nanti ditulis ya. Oke. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkih, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Bidang yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Dan yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang ketiga,
peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain adalah memberi bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Bidang yang ketiga adalah perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Mungkin di sekitarmu terdapat budaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memiara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, ataupun bendungan, empang, sawah, dan kolam. Nah, jenis ikan yang dibudayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudayakan adalah bandeng. Kemudian perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Bidang yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Dan yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Dan yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Kelima adalah bidang kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibat dari penyempitan kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisir terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan di Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah.
Hasil hutan Indonesia antara lain adalah kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Bidang yang keenam adalah perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan kegiatan ekspor impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Dan sebaliknya, impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. 7. Bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau yang disebut home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembahasan materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.